Saat menulis skripsi, kamu membutuhkan seorang mentor yang tepat sebelum menghadap ke dosen pembimbing. Mengapa harus demikian? Pasti kamu bertanya-tanya mengapa tidak langsung saja ke dosen pembimbing. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara cepat agar skripsi kamu bisa dengan mudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Bagi kamu yang kini menjadi mahasiswa tingkat akhir, mungkin banyak yang sudah cari atau searching di Google tentang kumpulan judul skripsi terbaik, tips cepat selesai kuliah, atau mungkin juga tentang tips bagaimana menghadapi dosen pembimbing biar cepat di-ACC. Nah, jika kamu sedang mencari tentang salah satu tips atau trik yang sudah ada di atas, kamu berada di tempat yang tepat. Sebab pada video kali ini saya akan berbagi tips atau cara agar skripsi kamu cepat di-ACC oleh dosen pembimbing. Untuk itu, simak dengan baik ya video ini hingga selesai dan tentunya jangan di-skip. Menjadi mahasiswa atau mahasiswi merupakan kebanggaan tersendiri bagi pelajar. Sebab dengan kuliah di universitas, baik itu perguruan tinggi negeri atau swasta, kita bisa memperoleh banyak hal, baik itu ilmu baru, teman baru, serta pengalaman baru yang mungkin tidak bisa dirasakan selama duduk di bangku sekolah. Akan tetapi, apakah kalian tahu bahwa menjadi seorang mahasiswa itu tidak selalu menyenangkan? Menjadi mahasiswa tidak semenyenangkan seperti yang digambarkan di film-film bioskop atau di sinetron Indonesia. Kadang-kadang kamu harus menguras tenaga pikiran, waktu, dan materi selama proses belajar di universitas. Apalagi bagi kamu yang kini berada di ujung semester alias mahasiswa tingkat akhir. Di titik inilah kalian akan merasakan betapa tidak mudahnya menjadi seorang mahasiswa. Mulai dari judul skripsi yang belum di-ACC, yang sudah di-ACC tapi dikasih banyak revisi. Ingin direvisi, dosennya malah tidak ada di kampus. Chat dengan dosen diri tapi tidak dibalas. Dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan lainnya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Nah, tapi jangan khawatir, seperti yang saya sampaikan di atas, saya akan berbagi cara jitu biar skripsi cepat di-ACC sama dosen pembimbing. Nah, hal yang pertama yang harus kamu perhatikan yaitu pilih judul skripsi yang kamu sukai dan kuasai. Mengapa demikian? Judul yang disukai dan dikuasai akan menambah semangat untuk menyelesaikan dengan cepat. Ada banyak jenis judul yang bisa kamu pilih. Kalau ingin lebih mudah, silakan cari contoh judul di Google misalnya. Cukup search kumpulan judul skripsi terbaik dan seterusnya, tinggal disesuaikan dengan jurusan dan fakultasmu. Nah, yang berikut yang kedua, pilih judul yang sumbernya mudah diperoleh. Kemudahan sumber skripsi sangatlah penting, sebab dengan kemudahan akses sumber akan membuat penyusunan skripsi menjadi lebih efisien. Otomatis akan lebih cepat selesai pastinya. Sumber terbagi menjadi dua, yaitu primer atau sumber utama dan sekunder atau sumber pendukung seperti buku, jurnal, artikel, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, pilih mentor yang tepat. Saat menulis skripsi, kamu membutuhkan seorang mentor yang tepat sebelum menghadap ke dosen pembimbing. Mengapa harus demikian? Pasti kamu bertanya-tanya mengapa tidak langsung saja ke dosen pembimbing. Peran mentor dalam tahapan penulisan skripsi itu sangat penting karena kamu membutuhkan pengalamannya, apa saja cara atau trik yang pernah mentormu lalui.
Sehingga kamu tidak harus bolak-balik menemui dosen pembimbing hanya karena ada kesalahan kecil yang sudah sepatutnya harus tidak kamu lakukan. Bahkan hal tersebut akan menyita banyak waktu kamu pastinya. Bayangkan jika dosen pembimbingmu yang super sibuk, maka waktu kamu akan terbang percuma untuk mencari dosen pembimbing. Jadi pilih mentormu yang tepat agar hindari hal-hal kecil yang akan terjadi. Dan mentor itu sendiri bisa saja dari penasihat akademik kamu atau alumni dari jurusan yang sama seperti kamu. Nah, yang berikut yang keempat, jangan menunda revisi. Setiap rencana penelitian yang kamu buat tidak akan pernah benar. Saat kamu bimbingan dengan dosen pembimbing, pasti ada hal-hal yang salah dan harus mendapatkan perbaikan atau revisi. Jadi jangan terlalu yakin bimbingan sekali, 2 kali bisa langsung di ACC. Biasanya bimbingan dengan dosen diadakan dengan membawa proposal penelitian per bab, misalnya mulai dari bab 1 yang membahas latar belakang masalah hingga sampai pada bab 3 yang membahas desain penelitian atau metodologi penelitian. Ada juga tipikal dosen yang meminta agar mahasiswa menyelesaikan terlebih dahulu semua bab lalu bimbingan. Tetapi tetap saja keduanya kamu tidak akan bisa langsung dapat ACC dengan sekali atau 2 kali bimbingan. Jika dosen meminta revisi, segera perbaiki dengan berusaha untuk melengkapi dan memperhatikan secara teliti apa saja yang harus mendapatkan perbaikan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan yang berikut yang kelima, banyak-banyak bertanya saat bimbingan. Pada saat bimbingan, kamu jangan diam saja, tetapi cobalah untuk bertanya tentang apa saja yang tidak kamu pahami dan bagaimana cara mengerjakannya. Semakin banyak bertanya, maka akan semakin membuat penelitian kamu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dosen pembimbing. Kesalahan yang sering terjadi ialah banyak mahasiswa yang tidak mempersiapkan apa saja yang harus ditanyakan kepada dosen saat sedang bimbingan. Jangan hanya mengharap dosen akan merevisi atau memeriksa secara keseluruhan. Jadi kamu hanya tinggal mendengarkan apa yang dosen katakan saja. Cobalah persiapkan beberapa pertanyaan, maka ACC segera di depan mata. Nah, yang berikut yang keenam yaitu jangan membantah. Sangat dilarang untuk membantah dosen ketika sedang bimbingan. Cukup dengarkan dan pahami saja apa yang dosen katakan dan jelaskan. Jika masih belum paham, segera tanya kembali sampai benar-benar mengerti. Jika hal ini kamu lakukan, maka sudah pastinya ACC semakin di depan mata. Nah, mungkin itu saja cara cepat agar skripsi kamu cepat di ACC. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan dapat kamu terapkan jika dihadapkan dengan masalah yang sudah saya jelaskan di atas. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Apa saja ya pengalaman yang mungkin telah kamu lalui mengenai penyusunan skripsi itu sendiri. Dan bagi kamu yang masih dalam tahapan penyusunan skripsi, mungkin bisa di-share apa saja kendala yang mungkin sekarang kamu lagi hadapi. Mungkin kita bisa saling berbagi apa saja yang harus bisa kita cari solusinya. Terima kasih.